Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12-16. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Pernyataan Yohanes di ayat 12 ini berhubungan erat dengan pasal 12 ayat 1. Di pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus datang ke Betania 6 hari sebelum Passover. Yesus datang ke tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Pesta yang dimaksudkan di ayat 12 adalah Passover. Beberapa ahli mengatakan bahwa jika Passover itu sesungguhnya jatuh pada hari Jumat, maka 6 hari sebelum Passover itu adalah hari Minggu. Jadi Yesus datang ke Betania pada hari Minggu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa mungkin saja Yesus sudah ada di Betania pada hari Sabtu atau hari Sabat, karena tidak biasanya orang melakukan perjalanan pada hari Sabat. Sehingga kalau di pasal 12 ayat 12 dikatakan keesokan harinya, maka mungkin saja itu hari Minggu. Karena biasanya orang sudah datang ke Yerusalem seminggu sebelum Passover. Jadi orang-orang yang datang untuk merayakan Passover itu mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Menarik bahwa sebelumnya Yohanes tidak menceritakan atau mengatakan bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Di pasal 11 ayat 54, Yohanes justru mengatakan bahwa Yesus berangkat dari Betania ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota bernama Efraim, dan tinggal di situ bersama-sama muridnya. Yesus melakukan hal itu karena dia tahu bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah bersepakat membunuh dia. Namun mungkin saja, sebagaimana kebiasaan orang Yahudi yang pergi ke Yerusalem untuk merayakan Passover, Yesus juga mungkin sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Passover. Tetapi dia singgah terlebih dulu di rumah Lazarus di Betania. Orang banyak yang datang untuk merayakan Passover itu dikatakan pergi menyongsong Yesus. Kata Yunani hupantesis bukan hanya sekadar berarti menyongsong atau menyambut, tetapi bertemu. Jadi orang-orang itu ingin bertemu dengan Yesus. Mereka mungkin sudah berada lebih dulu di Yerusalem dan mereka berusaha bertemu dengan dia ketika mereka tahu bahwa dia sudah dalam perjalanan dari Betani dan dekat ke Yerusalem. Mungkin mereka ini adalah orang-orang Galilea yang sudah mengenal pelayanannya, di samping yang mendengar peran Yesus dalam kebangkitan Lazarus. Pengakuan mereka akan kuasa Yesus ini tampaknya yang membuat mereka ingin bertemu dengan Yesus, bahkan mereka kemudian mengakui dia sebagai Raja Israel. Beberapa penafsir mengatakan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan banyak ranting-ranting pohon palem di sekitar Yerusalem karena tidak banyak pohon palem yang tumbuh di sana. Ketiga Injil sinoptis tidak menyebut daun palem. Mungkin juga karena tidak ada aturan dalam Perjanjian Lama bahwa orang harus membawa ranting palem di hari raya Passover. Ranting palem biasanya lebih dihubungkan dengan hari raya Pondok Daun. Namun daun palem juga sudah dipakai untuk menyambut Simon si Makabe ketika dia berhasil mengusir pasukan Syria dari benteng Yerusalem. Daun palem kemudian menjadi simbol nasionalisme Yahudi dan sudah dipakai untuk melambangkan kemenangan kerajaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Yesus di sini disambut seperti seorang raja yang datang membawa kemenangan. Ketika bertemu dengannya, mereka tidak hanya sekadar berseru-seru, tetapi berteriak dengan suara yang keras atau nyaring dari kata Yunani kraugazo. Kraugazo berasal dari kata krauge yang berarti menangis, sehingga kraugazo juga kadang diartikan menangis dengan keras. Kita bisa membayangkan situasinya seperti para fandom atau para penggemar fanatik yang bertemu dengan artis idola mereka dan berteriak-teriak memanggil nama artis. Para fandom Yesus dalam cerita Yohanes ini
tidak berteriak memanggil nama Yesus. Yang mereka teriakkan adalah Hosana. Hosana dari bahasa Ibrani dan Aram, Hosiana, awalnya merupakan teriakan minta tolong. Yohanes dianggap sama seperti Matius, tidak menerjemahkan Hosana, tetapi hanya menuliskannya dalam bahasa Yunani. Hosana berarti selamatkan sekarang atau tolong selamatkan. Jadi orang-orang ini berteriak kencang, tetapi bisa juga mereka menangis keras minta tolong. Santo Agustinus mengatakan bahwa ini bukan hanya perkataan biasa, tetapi ini adalah doa, dan sudah seharusnya orang berdoa memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Setelah berteriak dan menangis minta tolong atau meminta Yesus menyelamatkan mereka, mereka mengatakan, "Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Eulogio dari eu yang berarti baik, dan logos yang berarti kata atau alasan. Jadi arti harafiahnya adalah kata yang baik. Namun eulogio juga bisa berarti menyatakan pujian atau berbicara dengan baik atau memberkati. Dia dipuji atau diberkati karena datang di dalam nama Tuhan. Perkataan ini adalah kutipan dari Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Di Midras, perkataan ini dipahami secara mesianis, yaitu yang datang adalah Mesias. Perkataan Raja Israel menurut beberapa ahli adalah penambahan kemudian. Menurut beberapa penafsir, perkataan ini pada awalnya ditujukan kepada orang-orang yang datang beribadah di bait suci. Jadi ucapan atau sambutan dengan perkataan ini adalah hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah penambahan Raja Israel yang menurut beberapa penafsir pernyataannya adalah diberkatilah Raja Israel. Dalam beberapa tafsiran, Dia yang datang dalam nama Tuhan memiliki gelar Raja Israel. Di sini, Yesus tidak bisa menghindar ketika mereka menyebutnya sebagai Raja. Padahal di Yohanes 6 ayat 15, Yesus menghindar ketika orang-orang ingin menjadikan Dia Raja. Tidak ada pernyataan Yohanes bahwa orang-orang itu sudah bertemu dengan Yesus. Karena di ayat 14, Yesus baru menemukan seekor keledai muda dan menaikinya. Cara penuturan Yohanes ini berbeda dengan ketiga Injil Sinoptis. Di Injil-Injil Sinoptis, Yesus sudah menaiki keledai dan dalam perjalanan menuju Yerusalem, dan orang-orang itu menyambut Dia. Sementara di Injil Yohanes, di ayat 13 sudah dituturkan tentang seruan mereka. Sementara di ayat 14, baru dikatakan bahwa Yesus menemukan dan menaiki keledai muda. Mungkin Yohanes tidak terlalu menekankan urut-urutan peristiwa, melainkan lebih menekankan perilaku orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja Mesianis dan juga pemenuhan nubuat Nabi. Penuturan Yohanes tentang proses Yesus menemukan keledai muda juga sangat singkat, berbeda dari Injil-Injil Sinoptik. Kata Yunani heurisko memang berarti menemukan, namun menemukan setelah mencari. Di Injil-Injil Sinoptik yang ditugaskan mencari dan menemukan adalah murid-murid. Jadi keledai itu tidak ditemukan begitu saja tetapi dicari. Yang dicari dan ditemukan itu onarion atau keledai kecil atau keledai muda. Meskipun Yesus membiarkan orang menyebutnya sebagai Raja Israel, namun Yesus datang tidak dengan menunggang kuda perang. Karena kalau Yesus menunggang kuda perang, Dia akan membuat orang-orang ini secara politik semakin tersulut semangat mereka untuk melakukan pemberontakan terhadap bangsa Romawi. Namun Yesus datang dengan keledai yang kecil atau muda sebagai simbol dari kelemah lembutan dan kedamaian. Dengan mengatakan bahwa Yesus naik keledai muda, Yohanes ingin memperlihatkan bahwa nubuat dalam Sakarya 9 ayat 9 dipenuhi. Karena itu di ayat 15, Yohanes mengutip Sakarya 9 ayat 9 meskipun dipersingkat, yang mengatakan bahwa Raja itu datang dan Dia duduk di atas seekor anak keledai. Meskipun hanya menunggang seekor anak keledai, Sang Nabi mengingatkan Putri Sion yang merupakan sebutan kepada orang-orang Yerusalem agar jangan takut. Jangan takut karena Rajamu datang. Phobeo secara harfiah berarti takut atau dibuat menjadi takut. Karena takut, orang akan melarikan diri atau menghindar dari yang membuatnya menjadi takut.
Beberapa penafsir mengatakan bahwa menaiki seekor keledai muda dipakai Yohanes untuk menunjukkan bahwa raja itu adalah raja yang rendah hati. Yesus merespons penyebutan dia sebagai raja oleh orang banyak itu, namun Yohanes menunjukkan bahwa Yesus meresponnya dengan menunjukkan bahwa dia bukan raja seperti yang mereka pikirkan. Jangan takut, karena rasa takut terhadap bangsa Romawi bukanlah ketakutan yang hakiki atau yang sesungguhnya. Rasa takut yang hakiki adalah ketakutan akan kematian karena dosa. Yesus memang datang sebagai raja yang akan menyingkirkan rasa takut mereka dari kematian karena dosa. Yesus adalah raja yang bukan menyelamatkan mereka dari kekuasaan bangsa Romawi, melainkan memerdekakan mereka dari perbudakan dosa dan menyelamatkan mereka dari kuasa maut karena dosa. Yesus akan hadir sebagai raja yang bukan hanya membawa kedamaian untuk orang-orang Yahudi, melainkan juga untuk seluruh bumi. Sikap Yesus dalam merespons seruan orang-orang di sekelilingnya adalah keteladanan bagi orang-orang percaya dalam merespons setiap sanjungan yang ditujukan kepada orang percaya. Yesus mengajarkan orang-orang percaya bahwa tidak selalu kita harus memenuhi seruan atau harapan orang-orang di sekeliling kita dengan cara-cara yang mereka kehendaki. Dengan begitu, kita diajak untuk mempertimbangkan kembali gagasan kita tentang kekuasaan dan kesuksesan, dan untuk merangkul nilai-nilai yang memprioritaskan kasih, pelayanan, dan rekonsiliasi di atas pujian dan dominasi duniawi. Pernyataan di ayat 16 ini menunjukkan bahwa teks ini memang ditulis setelah Yesus berpisah dari murid-muridnya. Murid-murid tidak segera memahami arti penting dari peristiwa ini. Barulah setelah Yesus dimuliakan melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, para murid mendapatkan kejelasan dan pemahaman tentang penggenapan nubuat dalam kehidupan Yesus. Dengan demikian, kita melihat bahwa meskipun telah menghabiskan banyak waktu bersama Yesus dan menyaksikan banyak mujizat dan ajarannya, pemahaman para murid masih terbatas. Sama seperti orang-orang yang menyambut Yesus dengan teriakan Hosana, mereka saat itu juga masih memiliki pemahaman awal tentang Mesias sebagai pembebas politik, dan mereka masih belum bisa memahami kebenaran rohani yang lebih dalam dari ajaran dan juga tindakan Yesus. Kata uk eknosan dari ginosko yang diartikan TBLAI dengan tidak memahami, bisa juga berarti tidak memiliki pengetahuan atau tidak belajar. Padahal ginosko menunjuk kepada pengenalan atau pengetahuan karena pengalaman atau hubungan pribadi. Jadi meskipun selalu bersama Yesus dan terkesan memiliki kedekatan dengan Yesus, namun para murid tidak belajar untuk memahami ajaran, tindakan, dan karya Yesus. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa pemahaman para murid bukanlah hasil dari kecerdasan atau wawasan mereka sendiri, tetapi pekerjaan wahyu ilahi di dalam diri mereka. Hanya setelah Yesus dimuliakan, setelah kematian dan kebangkitannya, Roh Kudus menerangi pikiran dan hati mereka dan memampukan mereka untuk melihat sepenuhnya makna dari kehidupan dan pelayanan Yesus. Melalui narasinya, Yohanes juga ingin menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan Yesus tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan penggenapan nubuat perjanjian lama. Segala sesuatu yang telah ditulis tentang Dia memiliki tujuan dan makna, menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Jadi sama seperti para murid, kita mungkin juga berjuang untuk sepenuhnya memahami maksud dan rencana Allah dan pentingnya ajaran Yesus bagi kehidupan kita saat ini. Namun sama seperti para murid yang diberikan pemahaman melalui Roh Kudus, kita juga dapat memahami maksud dan rencana Allah ini melalui tuntunan Roh Kudus yang ditunjukkan melalui doa, mempelajari Alkitab, dan memahami setiap peristiwa dalam kehidupan kita sendiri. Dari sini, kita juga belajar bahwa membangun pemahaman rohani adalah sebuah proses yang berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini menumbuhkan keterbukaan terhadap kebenaran Tuhan
dan kesediaan untuk membiarkan prasangka atau kesalahpahaman terhadap kehendak Tuhan diperbaiki. Ketika kita terus berjalan bersama Yesus dan bertumbuh dalam iman kita dapat percaya bahwa Tuhan akan sedikit demi sedikit mengungkapkan lebih banyak kebenaran, maksud dan rencananya dalam hidup kita. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini agar semakin tersebar dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.